جلال الله مدادي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي
Ingin disampaikan terima kasih kepada adik-adik kami dari grup Hadrah Al-Mukarram Desa Bunkati yang sudah hadir menemani dan menyambut seluruh jamaah pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita banggakan, yang kita hormati, Ibu Camat kita yang tercinta, yakni Hajah Lala Anis Fajriani. Alhamdulillah, di tengah kesibukan beliau baru hadir di tempat Tiang Pelinggi. Yang sama-sama kita hormati, dan ini Bapak dari Kepolisian Sektor Jonggat atau Bapak yang mewakili, Nenek Mami Sanak Bija, dan lebih khusus kepada pengurus daripada Yayasan Jamalul Arifin yang berada di Bunkati Barijulat. Inggih Bapak Ibu, sebelum acara utama dimulai, ada bisikan dari tamu-tamu undang, terutama lebih khusus Bunda Ibu Camat, karena padatnya acara. Jadi beliau minta izin kepada pimpinan yayasan dan Tiang Pelinggi, mudah-mudahan semua ini tidak akan mengurangi acara Tiang Pelinggi. Karena itu, untuk keberkahan di sesi pertama, mari kita awali acara pengajian umum dalam rangka silaturahim halal bihalal Yayasan Jamalul Arifin yang ada di Bunkati Barijulat. Mari kita awali dengan sama-sama melafazkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Camat Jonggat Tiang Pelinggi kepada Bunda Hajah Lala Anis Fajriani APMSI Tiang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kapolsek Jonggat selaku Forkopimca Kecamatan Jonggat. Beliau baru niki Bapak dan Ibu, nggih. Baru 4 bulan menjabat sebagai Kapolsek Jonggat. Yang Tiang hormati dan muliakan Dani Akbaram Tuan Guru Haji Jamaluddin, pimpinan Yayasan Jamalul Arifin. Lokasinya memang di Desa Barijulat, nggih. Tapi saat ini kita di Desa Barijulat, tapi lokasi yayasannya di Bunkati, nggih. Oh, kebalik. Oh ya, kebalik ya. Pokoknya kita sama-sama paham lah ya. Yang Tiang hormati Bapak Penjabat Kepala Desa Bunkati, Bapak Amber Jayadi. Beliau adalah rekan Tiang juga di kantor Camat Jonggat, nggih. Yang Tiang hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, Desa Bunkati dan Desa Barijulat, juga desa-desa lainnya yang berkesempatan hadir pada pagi hari niki. Dan yang Tiang sayangi, cintai, hormati juga seluruh jamaah pengajian pada pagi hari ini yang alhamdulillah Tiang lihat lebih banyak ibu-ibunya daripada bapak-bapaknya, nggih. Sehat-sehat ibu-ibu? Alhamdulillah, nggih. Tiang sangat ingin bersilaturahim dan bertemu dengan pelunggum sami, maka pagi niki alhamdulillah Allah berikan kesempatan, nggih, untuk kita bersilaturahim dalam rangka halal bihalal Yayasan Jamalul Arifin Bunkati pada pagi hari ini, nggih. Alhamdulillah. Salawat dan salam tentunya tak lupa kita haturkan untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Semoga kelak Tiang pelunggum sami mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nggih Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin perlu Tiang memperkenalkan diri, nggih, karena Tiang yakin tidak terlalu terkenal niki Camat Jonggat yang sekarang.
bukan artis jadi tidak terlalu terkenal. Perlu rasanya tiang memperkenalkan diri kepada pelunggum Sami agar lebih dekat. Katanya tak kenal maka tak sayang. Sebenarnya tiang sudah cukup lama menjadi camat Jonggat niki 3,5 tahun sejak awal tahun 2022 sampai dengan mangkin niki. Tiang Lale Anis Fajriani sudah disebutkan oleh MC tadi. Orang tua tiang berasal dari desa tetangganya Bung Kati, yaitu desa Bunjeruk. Lagu Langan Terune niki merantau ke tidak jauh sebenarnya ke Gerung Lombok Barat. Bertemu jodoh di Gerung Lombok Barat dan terlahirlah tiang yang ini. Jadi jangan heran kalau mungkin kurang bisa berbahasa Bunjeruk, karena memang tiang lahir dan besar di Lombok Barat. Setelah bertugas menjadi PNS, barulah pindah ke Lombok Tengah dan berjodoh dengan orang yang tidak jauh juga dari Badujulat, yaitu orang Puyung. Nah, jadi masih dalam lingkungan Jonggat dan sekitarnya ternyata jodohnya. Alhamdulillah, makin tiang bertempat tinggal di Praya, di BTN Bermis dekat dengan Pasar Renteng. Putra putri niki 3 orang Bapak dan Ibu. 1 sudah menikah dan tiang saat ini sedang menunggu kelahiran cucu pertama. Insya Allah tunas doa mudah-mudahan sehat. Dan 1 lagi sekarang sudah bertugas di Jakarta, 1 lagi masih bersekolah di Mondok di Man Ice Lombok Timur. Jadi tiang hanya berdua dengan suami walaupun punya 3 anak. Tiang rasa banyak di antara kita yang seperti itu Bapak dan Ibu hanya berdua punya banyak anak, tapi akhir-akhirnya kita berdua juga dengan suami atau istri kita masing-masing. Ya, itu perkenalan singkat dari tiang untuk Bapak dan Ibu. Semoga kalau kita bertemu mungkin nanti di mana kita bisa saling menyapa. Nggih Bapak dan Ibu, karena niki masih suasana bulan Syawal, tiang atas nama pemerintah Kecamatan Jonggat mohon maaf lahir dan batin. Mungkin pelunggum Sami pernah ke kantor camat, kemudian mendapatkan pelayanan dari teman-teman kantor camat yang kurang berkenan, baik mungkin tutur katanya, tingkah lakunya, kemudian tidak senyum mungkin, dan itu melukai perasaan pelunggum Sami. Ataupun mungkin di luar kantor camat kita pernah bertemu dengan rekan-rekan kantor camat dan Bapak dan Ibu. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, tiang atas nama teman-teman di kantor camat mohon maaf lahir dan batin atas segala salah dan hilaf. Mudah-mudahan ke depannya kita senantiasa bisa menjadi insan yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian untuk Yayasan Jamalul Arifin Bung Kati yang pada tahun ini mungkin merupakan titik awal untuk memulai kegiatan pendidikannya, yang ucapkan selamat. Mudah-mudahan niat baik, ikhtiar dari Bapak Tuan Guru beserta seluruh jemaah untuk bagaimana agar pendidikan yayasan pendidikan ini bisa berjalan dengan baik untuk membantu pemerintah, karena yayasan-yayasan pendidikan swasta ini terus terang sangat dibutuhkan kehadirannya oleh pemerintah, karena kalau hanya pemerintah yang bergerak sendiri tanpa dibantu oleh masyarakat, maka tidak akan maksimal hasilnya. Maka tiang sangat bersyukur atas nama pemerintah daerah atas tumbuhnya yayasan-yayasan pendidikan seperti Yayasan Jamalul Arifin ini. Mudah-mudahan ikhtiar Tuan Guru yang tentunya didukung oleh seluruh jamaah dan pemerintah daerah bisa mencetak generasi-generasi anak-anak kita di masa mendatang yang jauh lebih baik dari kita saat ini. Amin ya robbal alamin. Harapan kami tentunya
Mari kita dukung karena pendidikan niki sangat penting seperti kita ketahui. Makin niki sedang tren Bapak dan Ibu bahwa pendidikan itu usia emasnya niki dimulai dari 1000 hari kelahiran. 1000 hari kelahiran niki dihitung dari sejak dalam kandungan. Sejak dalam kandungan itu harus diberikan pendidikan. Sampai dengan nanti kita masuk liang lahat, kita dianjurkan untuk terus menuntut ilmu. Jadi alhamdulillah ibu-ibu tiang yang hadir pada pagi hari ini, Bibinda, Hajah Lale, tiang suka lupa namanya karena taunya Bibi Tuan Kayim, tapi nama aslinya tiang agak-agak sering lupa, ampura. Marak mami keniki lamun ele Boncorok. Tidak ada yang tahu nama aslinya beliau adalah Lalu Abdul Fatah. Yang diketahui adalah namanya Gede Ribut. Nah, kalau Gede Ribut pasti terkenal di Bunjuruk. Tapi kalau nama aslinya, padahal Solah Lalu Abdul Fatah, tidak akan ada orang Bunjuruk yang tahu dulu namanya. Nah, alhamdulillah Bibinda Hajah Lale Kayim, ampura tiang lupa nama aslinya dengan rombongan Napiaran Nike. Pengajian juga lansia, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Ini membuktikan bahwa pendidikan itu sudah mulai kita sadari penting sejak dari lahir hingga kita dewasa, hingga kita tua, bahkan hingga ke liang lahat nanti pendidikan ini penting. Maka marilah kita terus mengusahakan diri untuk meningkatkan pengetahuan kita. Dan alhamdulillah ibu-ibu jemaah tiang yakin ini adalah kesadaran Pelunggum Sami untuk ikut pengajian-pengajian marak niki. Lamun tiang ampura tidak terlalu bisa sering ikut pengajian lagu makin luwek media untuk bisa ikut pengajian. Baut lihat di YouTube, bisa kita lihat TV. Yang penting ada keinginan dan kemampuan untuk terus meningkatkan pengetahuan kita. Alhamdulillah tampiasi untuk seluruh jemaah yang telah hadir pada kegiatan niki, yang telah penuh semangat untuk menimba ilmu dari orang-orang yang memang layak untuk kita ambil ilmunya. Mungkin Bapak dan Ibu tidak banyak yang ingin tiang sampaikan pada kesempatan niki. Tadi sudah disampaikan oleh MC bahwa hari ini memang banyak kegiatan, 2 undangan lain niki sudah menunggu. Karena camat ini tidak ada hari liburnya, ternyata Bapak dan Ibu Sabtu, Minggu, insya Allah selalu ada undangan termasuk jelo niki. Lagu tiang sangat ingin hadir karena memang tahun kemarin tidak bisa hadir. Jadi tiang paksakan diri hari ini harus hadir untuk berjumpa dengan Pelunggum Sami. Mungkin niki Bapak dan Ibu yang bisa tiang sampaikan, mohon maaf sekali lagi apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan ampura setelah niki tiang izin langsung pamit bersama Pak Kapolsek juga pamit karena beliau ada kegiatan yang harus diikuti juga. Mungkin niki tampiasi sekali lagi atas undangannya. Semoga Allah berikan kita kesempatan untuk bertemu kembali di lain waktu dalam keadaan yang sehat juga dan jauh lebih baik dari hari ini. Tampiasi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin disampaikan ribuan terima kasih kepada Bunda yang tercinta Ibu Camat Jonggal. Ingin Bapak Ibu tamu undangan yang kami muliakan, selanjutnya sebagai perkenalan dari Bapak Kapolsek, jadi ayah tiang pelinggih Sami terutama di keamanan, dan sudah dipermaklumkan sama Bu Camat baru 2-3 bulan. Seperti bahasa beliau, tak kenal maka jadi harus nih kiampura Pak Kapolsek, sekedar mungkin 5-10 menit waktu tiang menunggu. Jadi sambutan singkat sekaligus perkenalan dalam momen yang sangat luar biasa niki akan disampaikan oleh Bapak Kapolsek wilayah Kecamatan Jonggat. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang sama-sama kita hormati Ibu Camat Jonggat, Tuan Guru yang sudah hadir di sini, PJ Kepala Desa Bunkate, Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua yang hadir di sini, Bapak Ibu saya. Saya enggak bahas lama-lama Bapak, tadi sudah dihabiskan sama Bu Camat. Jadi saya hanya perkenalan saja. Alhamdulillah saya sempatkan di sini, walaupun hari ini sama seperti Bu Camat, undangan saya banyak sekali. Tetapi saat ini momentum bagi saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya baru 3 atau 4 bulan di sini. Tapi saya setelah tadi izin Bapak Ibu, maunya saya duduk tadi. Tapi didesak oleh beliau, Pak Kapolsek, berdiri saja. Kalau laki-laki itu harus berdiri, kalau nggak berdiri nggak enak katanya. Terpaksa saya berdiri. Mohon maaf, Bu Camat. Mohon maaf, Bu, nggih. Terpaksa ini. Amun nganjeng baru mai gitu ini. Terpaksa saya berdiri. Izin Bapak, nama saya Agus Priyatno. Saya asli Jawa. Alhamdulillah istri baru 1, anak sudah 4. Dan alhamdulillah lagi saya lebih mendahului daripada Bu Camat. Kalau Bu Camat sedang, saya alhamdulillah sudah 2 punya cucu. Cucu ada di Sumbawa. Tapi betul kata Bu Camat tadi, di sini lebih banyak ibu-ibunya dari bapak-bapaknya. Tapi tenang Bapak-bapak, mohon maaf Bu Camat, kenapa bapak-bapaknya sedikit lagi panen Bu, lagi ngelampek. Ya kalau ibu-ibunya tadi pagi subuh dia masak untuk bapaknya. Jadi bapak-bapaknya lagi sawah, ibu-ibunya ke sini. Seandainya nggak musim ngelampek, pasti sama Bu. Tenang Pak, saya bela Pak. Kita sama-sama laki-laki ini. Itu penyebabnya kenapa ibu-ibunya banyak. Tapi saya minta tolong kepada ibu-ibu yang ada di sini atau bapak. Kami bertugas di Jonggat sekitar 4 atau 3 bulan. Tanpa bantuan Pelunggo Sami, saya nggak bisa apa-apa. Tanpa bantuan menjaga keamanan Jonggat ini, kita atau saya pribadi tidak bisa berbuat apa-apa. Saya minta tolong kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Ayo kita jaga Jonggat ini. Kita amankan Jonggat ini. Kalau hanya ngandalin babin aja, babin saya cuma 1 keliling 1 desa, insya Allah nggak bisa. Tanpa bantuan bapak-bapak semuanya. Di momentum ini saya mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, bantu kami. Bantu tanah kelahiran kita, bantu mewujudkan keamanan ini. Supaya apa? Jonggat itu lebih maju. Kalau saya lihat Jonggat itu alamnya bagus sekali. Di sini kita punya sebenarnya objek wisata banyak. Kita punya tempat rumah makan banyak, tapi kalau faktor keamanan tidak kita dukung, nggak akan maju kita. Kita yang sudah tua-tua, sudah sepuh, kita mengalah untuk anak cucu kita supaya anak cucu kita menikmati Jonggat ini maju, Jonggat ini aman. Dengan lembaga pendidikan ini kita mendidik anak kita lebih baik daripada sebelumnya, lebih baik dari kita. Mungkin itu aja cukup perkenalan saya. Nama saya Agus, saya ulangi, nama saya Agus Priyatno, tiang baru 3 atau 4 bulan di sini. Saya suka keliling-keliling di wilayah Jonggat. Saya minta tolong kepada bapak-bapak, kalau saya lewat tolong minimal disapa. Minimal disapa. Alhamdulillah kalau dipersilakan mampir kemudian dikasih kopi, sangat alhamdulillah sekali. Saya suka keliling. Ya, tolong siapa, saya belum kenal sama ibu semuanya,
Jadi ibu-ibu yang tahu saya besok kenapa Kapolsek? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Teh ngopi Kapolsek, la ilallah. Pasti senang saya ini. Asal jangan dijodohkan sama anaknya aja. Sudah punya 1 cucu dan 2 Bu. Makasih, mungkin itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama sampaikan ribuan terima kasih kepada Bapak Kapolsek yang sudah memberikan sambutan. Inggih, Bapak Ibu tamu undangan dan Ibu Camat bersama Bapak Kapolsek tentunya dengan berat, tapi karena jadwal Ibu bersama Bapak Kapolsek inggih ngiring Bunda, inggih, Masya Allah. Lagi sekali lagi Bapak Ibu, seluruh tamu undangan majelis taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala yang masih berada di luar sila untuk kita sama-sama duduk bareng dalam mengikuti seluruh rangkaian pengajian umum yang dirangkai dengan silaturahim halal bihalal di Yayasan Pondok Pesantren Tiang Pelinggih yang punya niki di bawah asuhan binaan Bapak Tuan Guru Haji Jamalul Arifin. Sila lagi sekali selamat jalan dan terima kasih Bu Camat. Alhamdulillah beliau berkenan memberikan salam langsung kepada Bunda. Terima kasih sekali lagi Bapak Kapolsek yang sudah berkenan hadir. حي الهادي بأجمل ذكراه صلوا معنا يا حضار هو عمادي يوم المعادي نبينا صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang baru saja tiba dan yang Al-Mukarram Tuan Guru, disampaikan terima kasih, yang masih di jalan disilakan, dan sama-sama kita mengucapkan selamat datang dan ribuan terima kasih kepada Umi Hajah Lale Sipanupus Informasi anggota DPR RI Pusat. Alhamdulillah beliau jauh-jauh atas izin ridho dan Allah Subhanahu wa taala tentunya beliau bisa hadir di tengah-tengah jamaah Tiang Pelinggih yang ada di desa Bunkati Bericulat semakin niki. Ngiring Bapak Ibu dan Al Mukarram Tuan Guru yang baru saja hadir untuk disilakan bisa mengambil tempat di depan. Nggih, disilakan. Berhubung juga Bunda tercinta Hajah Umi Lale juga kesibukannya, undangannya semakin hari padat. Hadirin jamaah undangan, karena itu
beliau juga tapi tidak mau meninggalkan kita sebelum memberikan sapaan atau sepatah dua patah kata. Karena itu lewat kesempatan yang mulia niki kami mohon di tengah kesibukan beliau, mohon kesiapan beliau untuk memberikan sambutan sepatah dua patah kata kepada yang kita muliakan, yang kita banggakan, Umi Hajah Ladle Sifal Nupus Farmasi. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfad wa ayyid nahdlatul watani fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang tiang hormati Sohibul Bait yang sudah mengundang tiang dari jauh-jauh hari Tampiasi Agung, yang tiang hormati para tuan guru yang ada di depan tiang niki, yang pelunggu sami sudah kenal tentunya, nggih. Yang tiang hormati para tamu undangan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa, kita bisa bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih. Allah sudah memberikan kita kesehatan. Nggih, maka kita harus isi hidup kita ini dengan hal-hal yang baik. Setuju nggih? Setuju. Seperti saat ini, Pelunggu Sami hadir di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga ya, berkat Pelunggu Sami ya. Mungkin semua yang hadir di sini sudah memenangkan Hajah Lale Syifa'un Nufus untuk menjadi DPR RI, menjadi wakil Pelunggu Sami di tingkat pusat sana di Jakarta. Nggih, di Senayan kalau orang bilang. Ya, itu makanya tiang hadir di sini untuk mengucapkan Tampiasi Agung. Ya, Tampiasi Agung yang sebesar-besarnya, ya, yang seluas-luasnya kepada Pelunggu Sami. Ya, karena apa? Karena Pelunggu Sami sudah dengan ikhlas ya memenangkan Hajah Lale Syifa'un Nufus. Dan setelah itu sekarang tinggal tiang yang untuk membalasnya seperti apa gitu ya. Alhamdulillah Komisi 8 adalah komisi yang tiang ditaruh oleh fraksi Gerindra. Komisi 8 adalah Komisi Dunia Akhirat. Kenapa tiang bilang begitu? Karena mitranya ada Kementerian Agama, ada Kementerian Sosial, BNPB dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Ada Badan Basnas, ada BPKH. Itulah mitra-mitra dari Komisi 8 yang tiang ada di situ di dalamnya. Dan Kementerian Agama dan lain sebagainya itu tentunya akan berhubungan dengan madrasah. Pelunggu Sami pasti wikan, madrasah yang ada di Pulau Lombok ini ribuan banyaknya. Coba saja Pelunggu Sami dari sini ke Mataram atau dari sini ke Lombok Timur, pasti Pelunggu Sami akan melihat di kanan kiri ada madrasah, di kanan kiri ada masjid dan musola. Itulah Kementerian Agama dan Basnas ya. Makanya tiang sangat bersyukur fraksi Gerindra menempatkan tiang di Komisi 8. Kemudian Kementerian Sosial. Kementerian Sosial itu intinya harus DTKS atau PKH. Ada yang dapat PKH di sini? Banyak ya. Untuk Pelunggu Sami ya, mungkin ada keluarganya, temannya, tetangganya yang layak untuk dibantu untuk masuk ke dalam DTKS atau PKH tersebut, sila didaftarkan ke desa ya, operator desa. Jadi untuk didaftarkan
Gitu nggih, misalnya ada yang belum, ini sepertinya ibu ini layak untuk masuk ke DTKS, daftarkan. Jika ada operator desa yang bermasalah sama Pelunggu Sami, laporkan ke Tiang, maka Tiang akan melaporkannya ke Kementerian Kementerian Sosial. Ya, persyaratannya mungkin dipermasalahkan misalnya oleh operator, maka segera hubungi TA Dapil Tiang ya, tapi TA Dapil Tiang pergi haji. Alhamdulillah, Tiang sebagai DPR RI bisa merekomendasikan 1 orang untuk pergi haji. Tiang naikkan tahun ini adalah Ketua Yayasan Lale Sipa Betulung, yaitu Ustadz Yustiawan. Biasanya beliau selalu hadir dimanapun Tiang hadir, tapi karena hari ini berangkat untuk menjadi petugas haji yang berada di Mekah, di Madinah. Beliau adanya di Madinah tugas hajinya selama 2,5 bulan. Kemudian PBNW Tiang mintakan juga untuk rekom hajinya ada 2 orang. Ya, itu TA Dapil Tiang sama satu lagi Tiang kurang tahu ya. Kemarin sih kalau nggak salah sopirnya Umuna yang Subhaneke. Nah itu ya, jadi alhamdulillah tahun ini Tiang dan Maulana Syekh Hamzan Wadi II bisa merekomendasikan petugas haji 3 orang. Itu nanti beliau-beliau itu akan bertugas selama 2,5 bulan di Mekah dan Madinah. Itu ya, alhamdulillah. Makanya Tiang sangat bersyukur ya, benar juga Komisi 8 adalah komisi dunia akhirat. Ya, bisa membantu Pelunggu Sami itu sudah ada kesyukuran tersendiri bagi Tiang. Ya, setiap ada permasalahan-permasalahan yang ada di dapil Tiang bisa bantu, itu ada kesyukuran tersendiri bagi Tiang. Ya, jadi kesyukuran itu bukan hanya uang ya Bu, membantu orang itu sangat luar biasa kesyukuran Tiang gitu. Ya, kalau BNPB Tiang sudah banyak juga menurunkan bantuan, yaitu kepada daerah-daerah atau desa-desa yang terkena dampak dari bencana alam. Seperti waktu itu di Puyung, Tiang sudah menurunkan bantuan bersama BNPB dan Kemensos. Kemudian di Kuripan, di Praia Timur, di Batu Keliang Utara dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan di tempat ini tidak ada bencana. Ya, jangan berharap ya Bu. Nah, jangan berharap. Ya, Tiang maunya kalau dapil Tiang itu aman-aman saja. Ya, tapi ya itulah ya qadarullah namanya. Gitu nggih. Nah, Tiang mau menceritakan apa saja yang sudah Tiang turunkan bantuan. Gitu nggih. Karena banyak di medsos bilang ini dewannya nggak pernah ada kegiatan, nggak pernah ada bantuan ya, makanya Tiang selalu bilang posting gitu ya, bukan sombong ya, tapi karena membalas cuitan orang-orang gitu ya. Jadi sudah banyak alhamdulillah yang Tiang sudah bantu ya. Di awal itu ada yang Tiang bantu kelas 12. Kelas 12 itu tiap tahun akan menurunkan bantuan dari Basnas, yaitu 4 juta per santri. Satu madrasah maksimal 30 santri. Itu yang pertama kali Tiang turunkan. Nggih. Waktu itu Tiang umumkan di grup Muslimat Nahdlatul Wathon. Ya. Tetapi yang merespon hanya 5 madrasah. Sedih sih sebenarnya. Kenapa? Sedih dan malu. Kenapa? Karena kalau rapat Tiang itu selalu bercerita, kakek saya mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon dengan 1000 lebih madrasah di Pulau Lombok, 2.400 se-Indonesia. Tapi yang memasukkan, yang merespon dari informasi yang Tiang berikan untuk yang kelas 12 itu ada beasiswa untuk kelas 12 hanya 5 madrasah ya. Jadi Tiang sedih dan malu sebenarnya ya. Karena mungkin Pelunggu Sami mungkin beranggapan paling itu cuman info-info, karena sebelum-sebelumnya mungkin sudah masukkan proposal enggak pernah direspon mungkin ya. Jadi pada saat Tiang memberikan informasi hanya 5. Setelah Tiang memberikan bantuan cair uangnya, Tiang berikan bantuan, Tiang antarkan bantuan, baru pada komentar, Umi kok kita nggak dapat loh, selama ini kemana aja ya. Tiang sudah umumkan. Itulah makanya gunanya grup Muslimat Nahdlatul Wathon se-Indonesia. Tiang sudah beri informasi gitu nggih.
Itu manfaat untungnya Pelunggu Sami punya anggota DPR RI. Makanya kalau diajak sama tuan guru, ayo pilih ini. Jangan jangan ragu-ragu, jangan malas-malas untuk dipilih. Kalau menang pilihan kita, alhamdulillah ya. Kemudian Tiang juga sudah mensuarakan sampai Tiang datang ke kantornya Wakil Menteri Agama, ya Bapak Romo, untuk memintakan madrasah guru-guru untuk dibantu, ya, yang belum sertifikasi dan lain sebagainya. Itu sudah juga, ya. Jadi guru-guru sudah Tiang data NW ini pokoknya ya, Tiang minta gitu. Alhamdulillah direspon dengan baik gitu, nggih. Kemudian BPKH menurunkan dana sebesar 1,5 miliar, sudah juga Tiang bagi ke madrasah-madrasah yang sudah memasukkan proposalnya di awal, gitu ya. Kalau yang di sini sepertinya belum masukkan proposal, silahkan masukkan. Nanti kalau ada program-program dari pemerintah, dari pusat, maka Tiang akan pasti akan dipilah-pilih oleh Yayasan Lale Sifa Betulung, ya, bukan Tiang ya, nanti ada yang bagian penyeleksi gitu. Jadi proposal-proposal yang ada di kantor Yayasan Lale Sifa Betulung yang ada di Mataram sudah sangat banyak gitu ya. Makanya Tiang setiap ke kantor tuh Tiang selalu berdoa, ya Allah semoga saya bisa merealisasikan semua proposal yang sudah masuk ke dalam kantor Yayasan Lale Sifa Betulung sehingga tidak ada yang kecewa. Itu doa Tiang ya, semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian 7 masjid, 2 musola sudah juga Tiang bantu. Tentunya proposal yang masuk duluan, nggih, kan ada antri ya. Jadi siapa yang duluan masukkan proposal itu yang dibantu oleh Yayasan Lale Sifa Betulung. Kemudian ternak juga sudah ada 2. Kemarin irigasi malam-malam Tiang ditelepon oleh orang pusat, irigasi 2 Tiang kasih ke lalu Irawan Muda itu di mana, di Pujut itu ya namanya, Ketare, sama di Anjani. Karena kan pusat kita di NW adalah di Anjani, Tiang kasih irigasi. Jadi di Anjani sama di Ketare. Kemudian apalagi yang sudah Tiang bantu ya? Banyak nggih. Rumah. Nah, 2 rumah Tiang diberikan jatah 2 rumah yang tidak layak huni untuk dibantu. Sudah ada Tiang kasih ke Batu Keliang Utara, ada kebetulan Hizbullah kita di situ memang aktif waktu Tiang pilek, dia aja yang nemani Tiang, itu yang Tiang ingat ya, karena dia janda, nggak ada suaminya, anaknya masih kecil-kecil, rumahnya udah tidak layak untuk dihuni, Tiang kasih. Sama ada yang di Mataram, dia juga mencarikan Tiang suara. Itu juga rumahnya kena air laut ya, karena memang kebetulan di pinggir laut rumahnya, jadi itu juga yang Tiang bantu gitu nggih. Apalagi ya, ya banyak nih Tiang lupa karena TA Dapil sama ketua yayasan biasanya selalu ikut sama Tiang, jadi mengingatkan apa saja yang harus Tiang sampaikan ya, jadi lupa Tiang itu ya. Jadi intinya alhamdulillah ya, alhamdulillah keberadaan Tiang di Komisi 8 sedikit tidak bisa membantu Pelunggu Sami yang sudah memilih Tiang gitu nggih. Nah, Tampiasi Agung kepada Pelunggu Sami yang sudah meluangkan waktunya ya datang ke TPS untuk mencoblos nama Hajah Lale Syifaun Nufus. Semoga 4 tahun mendepan kemungkinan ya, kita nggak tahu Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon mencalonkan siapa untuk DPR RI 4 tahun mendatang. Jika memang Tiang dicalonkan lagi, Tiang mohon bantuan kepada Pelunggu Sami kembali gitu nggih. Terima kasih banyak. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inggih, disampaikan ribuan terima kasih kepada Umi Hajah Lale Syifaun Nufus. Jadi beliau
anggota DPR RI yang ada di Senayan, Jakarta. Ini jadi harapan beliau, mudah-mudahan kita doakan juga beliau diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa kita mudah-mudahan beliau lanjut ke periode yang kedua besok seperti harapannya. Nggih, alhamdulillah. Dulu juga beliau di peletakan batu pertama hadir, sekarang juga beliau hadir di tengah kesibukan. Bentuk kecintaan beliau kepada tiang pelinggih jamaah yang ada di Bunkate Barijulat niki. Inggih Bapak Ibu hadirin tamu undangan, acara secara formal kita mulai. Inggih, karena tadi ada Bu Camat alhamdulillah hadir, dari Kapolsek alhamdulillah hadir, tapi izin sama pimpinan yayasan karena padatnya kegiatan. Baik Bapak Ibu, acara pengajian umum yang dirangkai dengan silaturahim halal bihalal Yayasan Jamalul Arifin Bunkate Barijulat pada hari ini akan segera kita sama-sama mulai. Untuk keberkahan dan lancarnya, mari kita awali dengan sama-sama melafazkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini mohon kesediaan adik kami Al-Ustadz Muhammad Al-Ansori untuk membacakan. Disilakan.